Baik, kakak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah banyak yang menyalakan kamera dan memakai seragam. Bagi yang belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kameranya ya. Biar Kak Aswin bisa lihat wajah-wajah kalian. Dan teman-teman kalian juga bisa lihat. Siapa tahu kangennya sama temennya bisa lihat wajahnya di Zoom. Ayo silahkan yang belum dinyalakan videonya, ayo dinyalakan. Ya. Itu ada Mirasti, Agi, Bulan, Tiara. Ya, baik. Kakak izin share screen ya. Ya, sudah terlihat share screen-nya dari kakak? Sudah. Ya, baik, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya. Pada pelajaran jam ketiga ini, kita tetap pada pembelajaran tematik ya. Pembelajaran kedua, kalau pertama jam kedua tadi tematik kita sudah membahas tentang paragraf ya. Paragraf. Jenis-jenis paragraf. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan paragraf campuran. Sekarang kita akan fokus untuk pembelajaran PPKN. Nah, kakak punya video. Nah, silakan tentang lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan disimak ya. Lestari Animation. Patah-patah. Abi, oi. Patah-patah, wi. Indonesia 23.
Kenapa karena wajahku kok? Sampai Nah, baik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan lagunya ya. Apa tadi judulnya? Judul lagunya tadi apa? dari Ada yang Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Nah, dari liriknya, oke, ya benar. Nah, ya, dari Sabang sampai Merauke. Tadi kita lihat liriknya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Jadi Indonesia merupakan apa? Negara kepulauan. Nah, saling menyambung menjadi satu, terhubung oleh laut. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai keragaman di Indonesia. Keragaman berupa apa? Berupa agama dan berupa suku bangsanya. Ternyata suku bangsa di Indonesia itu beragam-ragam ya. Hari ini kita akan membahas keragaman Indonesia dalam hal budayanya. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu kira-kira budayanya apa saja ya bentuk-bentuknya. Coba kalian lihat sini. Bentuk keanekaragaman budaya di Indonesia. Ternyata yang beragam itu bukan cuma agamanya, bukan cuma suku bangsanya, tapi juga budayanya yang beragam. Budayanya juga memiliki banyak bentuk. Ada tarian daerah, itu merupakan salah satu bentuk dari budaya. Kemudian ada pakaian adat, ada rumah adat, ada lagu daerah, dan ada alat musik tradisional. Nah, dari Sabang sampai Merauke ini, adik-adik, setiap daerah memiliki tarian daerahnya masing-masing. Di Provinsi Jawa Timur misalnya, memiliki tarian daerah masing-masing. Ada di Jawa Barat juga memiliki tarian daerah sendiri. Begitu juga dengan pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, dan alat musik. Di setiap daerah itu memiliki keanekaragamannya masing-masing. Kita akan coba membahas itu ya, adik. Nah, yang pertama ada keanekaragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat di Indonesia sangatlah beragam. Beragamnya bisa dilihat dari bentuk atapnya. Kalian coba lihat gambar di samping ini adalah contoh beberapa model rumah adat yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan atapnya. Ada yang berbeda-beda ya. Ini ada yang memiliki banyak atap. Ada yang memiliki satu atap namun lebar. Ini ada joglo dari Jawa Tengah. Ini ada rumah adat dari Bali. Semuanya memiliki keunikan masing-masing. Nah, itu terlihat dari bentuk atapnya sudah berbeda. Apalagi bentuk bangunannya. Kalian lihat berbeda-beda. Setiap daerah berbeda-beda bentuk bangunannya.
fungsi bangunannya juga berbeda-beda. Nah, ada yang berfungsi sebagai tempat ibadah, ada yang berfungsi sebagai tempat spiritual, ada yang berfungsi juga sebagai tempat tinggal. Semuanya masing-masing daerah memiliki fungsinya masing-masing. Jadi, apa itu bentuk rumah adatnya? Ayo Ihsan ini, siapa yang coret-coret ini? Ayo kan ya. Kasihan temannya nanti ganggu ya. Ayo Ihsan dihapus. Adik kerjakan Ihsan, dihapus dulu Ihsan. Kemudian rumah adat banyak menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia di alam. Misalnya kayu, bambu, rotan, dan alang-alang. Jika kalian lihat rumah adat yang asli, ya. Jika kalian lihat rumah adat yang ada di Indonesia itu bahan untuk membangun rumahnya itu. Ayo Ihsan. Nah, enggak tolong ya Ihsan ya. Kasihan temannya yang sudah memperhatikan. Nanti terganggu. Ya, Ihsan. Ikut memperhatikan Kak Aswin juga ya, Ihsan. Halo. Ya. Yuk, diperhatikan dengan baik. Ya. Rumah adat banyak menggunakan bahan yang tersedia di alam. Misalkan kayu, bambu, rotan, dan alang-alang. Jarang sekali rumah adat itu menggunakan bahan-bahan modern seperti apa? Seperti semen. Ya. Rata-rata menggunakan bahan dari ayam, kayak kayu, terus atapnya itu ada yang menggunakan atap dari daun pohon kelapa juga ada itu. Semuanya terbuat dari bahan yang memanfaatkan alam. Ya, semuanya sudah tersedia dan masyarakat adat tinggal mengolahnya sedemikian rupa menjadi bentuk rumah adat. Nah, coba kalian lihat ini. Ini merupakan salah satu bentuk keanekaragaman apa? Papua. Ayo. Ada berbagai Pakaian macam. adat. Pakaian 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 adat. Iya, benar. Betul. Itu semua adalah bentuk dari keanekaragaman budaya berupa apa? Berupa pakaian adat. Ini masih beberapa contoh dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, jadi ya, belum lagi setiap provinsi memiliki pakaian adatnya masing-masing. Di Indonesia terdiri dari beberapa provinsi. Indonesia terdiri dari berapa provinsi? Ada yang tahu? 34. Ya, tadi ada yang jawab 34 siapa? Tevi ya. 34. Iya. 34. Iya, setiap provinsi itu 34. iya, dari semua provinsi itu pasti setiap provinsi memiliki pakaian adatnya masing-masing ya. Nah, ini
Pakaian adat atau pakaian tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas kebanggaan nasional atau jati diri kedaerahan. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah semestinya menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia. Salah satunya adalah pakaian adat. Kostum yang mengekspresikan identitas kebanggaan nasional. Jadi, pakaian-pakaian adat itu merupakan kebanggaan dari setiap daerahnya masing-masing. Jawa Timur. Nah, contoh pakaian adat dari Jawa Timur, ada yang tahu? Pesaan. Ya, apa sih? Ada yang jawab. Pesaan. Pesaan dari mana? Pesaan itu dari Madura. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Pakaian adat Madura? Ada yang pernah melihat? Pernah. Ini sering ya. Ciri-cirinya Ciri-cirinya kaos bergaris. bergaris. Bergaris ada warnanya nggak? Nah, warna putih sampai warna merah. Oke. Merah putih. Warna putih, merah. Warna hitam. Ya, pesaan itu merupakan apa? Busana adat atau pakaian adat dari Jawa Timur yang sudah terkenal itu ya, khususnya di Madura. Jadi ciri-cirinya itu adalah memakai kaos berwarna merah putih, garis-garis berwarna merah putih. Ketika kalian melihat kaos bergaris warna merah putih, kalian pasti akan apa itu? Mengenali bahwa ini adalah pakaian adat dari Madura. Itu merupakan salah satu ekspresi, merupakan salah satu identitas. Dengan kalian mengenali warnanya saja, kalian sudah kenal ini adalah pakaian adat dari mana. Jadi itu merupakan identitas. Nah, kalian bisa mengenali itu merupakan suatu identitas kebanggaan nasional. Dibanggakan secara nasional atau jati diri kedaerahan masing-masing. Kita sebagai warga negara Indonesia itu, adik-adik, harus menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia, termasuk apa? Termasuk pakaian adat tadi. Terus upayanya bagaimana Kak untuk melestarikan pakaian adat? Nah, ini coba Kakak punya beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan pakaian adat. Yang pertama adalah mencintai pakaian adat. Nah, kalian harus suka dulu dengan pakaian adat kalian masing-masing Jawa Timur. Dengan apa? Kalian bisa mencari referensi. Referensi itu apa? Kalian bisa mencari informasi mengenai pakaian adat tersebut. Nah, ini pakaian adat asal-usulnya dari mana sih? Ciri-cirinya pakai apa? Seperti apa? Itu merupakan bentuk cinta kalian kepada pakaian adat. Nah, seperti tadi kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari pakaian adat pesaan dari Madura ya, Jawa Timur. Itu juga merupakan bentuk cinta kalian pada pakaian adat. Dan tidak hanya pakaian adat dari Jawa Timur, kalian juga harus mengetahui pakaian adat dari daerah lainnya. Ya, yang kedua, tidak malu menggunakan pakaian adat. Nah, ini kalian itu harus bangga menggunakan pakaian adat, termasuk dari kalau kalian dari suku Madura, ya nggak apa-apa, kalian bisa menunjukkan kalau kalian suku Madura itu dari
apa? Dari pakaian adatnya. Coba kalian jalan-jalan menggunakan pakaian adat dari Madura. Orang-orang yang melihat pasti mengira kalian adalah orang Madura karena itu merupakan identitas. Itu menunjukkan kalian itu orang Madura. Tidak apa-apa. Kalian harus bangga dengan budaya kalian sendiri. Ya, yang ketiga, memperkenalkan pakaian adat kepada khalayak umum. Nah, yaitu tadi ya, dengan menggunakan pakaian adat itu kalian sudah memperkenalkan pakaian tersebut kepada khalayak umum. Nah, jadi orang-orang itu tahu, oh ini pakaian adat dari Jawa Timur, oh ini pakaian adat dari Jawa Tengah. Orang-orang jadi tahu, jadi orang-orang menambah kalian menambah pengetahuan orang-orang. Ya. Kemudian mengadakan pelatihan pembuatan pakaian adat. Dan yang terakhir mengadakan pameran khusus pakaian adat. Ini bisa diadakan itu seperti festival gitu ya. Kalian pernah nggak ikut festival pakaian adat? Pernah nggak? Ada yang pernah? Enggak. Nah, Karnaval itu. karnaval. Nah, kalian pernah lihat kan ya karnaval pakaian adat? Pernah lihat nggak? Nah, itu juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan pakaian adat. Dengan mengadakan pameran tersebut, salah satu cara untuk memperkenalkan pakaian-pakaian adat di daerah. Ya. Nah, tidak hanya pakaian adatnya. Yang kedua, yang ketiga ini ya, tadi ada rumah adat, pakaian adat, sekarang ada keragaman tarian daerah. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia berbangga karena negeri kita memiliki kekayaan tarian yang memesona. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Indonesia seharusnya melestarikan tarian daerah. Nah, tarian daerah ini setiap suku bangsa itu memiliki tarian daerahnya masing-masing. Nah, diketahui suku di Indonesia itu lebih dari 3.000. Jadi bisa dikatakan tarian di Indonesia itu sangat beragam. Lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. 3.000 itu jumlah yang tidak sedikit ya. Nah, adik-adik. Nah, kalau tadi kita bangga dengan pakaian adat, kita juga harus bangga juga dengan kekayaan tarian yang ada di Indonesia. Tarian ini kalian sendirian kan ya melihat video-video tari yang ada, tari-tari daerah yang ada di Indonesia itu setiap tari dari daerah itu memiliki gerakan masing-masing. Setiap tari dari daerah itu memiliki memiliki kostum masing-masing. Itu merupakan kekayaan budaya asli Indonesia yang harus kalian jaga. Nah, bagaimana Cak? Cak sampai keliru ya. Bagaimana Kak upaya melestarikan tarian daerah? Nah, ini yang pertama mencari informasi seni tari daerah. Nah, kalian habis ini, aku cinta tari di Indonesia, maka aku harus mencari tahu informasi tentang tari di Indonesia. Itu adalah bentuk cinta saya kepada tari-tari yang ada di daerah. Saya harus bisa melestarikan tarian daerah. Nah, caranya yang pertama apa? Mencari informasi dulu. Seni tari daerah.
Di Indonesia itu ada 34 provinsi. Seenggaknya kalian cari masing-masing satu dulu. Satu provinsi itu tarian daerahnya apa saja. Kalian cari tahu informasi. Itu merupakan bentuk cinta kalian kepada tarian asli Indonesia atau budaya Indonesia. Yang kemudian membagikan informasi kepada orang lain. Ini setelah kalian tadi mendapatkan informasi, ya setelah kalian mendapat informasi nih, kalian cari-cari informasi, kalian membagikan informasi. Nah, jadi orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi keragaman tari di Indonesia itu tetap terjaga dan tidak direbut oleh negara lain. Ya, nah, negara kita itu dulu pernah tarian kita itu pernah diambil oleh negara lain. Apa contohnya? Reok. Reok Ponorogo dulu itu pernah diambil oleh negara lain. Nah, Belanda. kita harus berusaha untuk melestarikannya, berusaha untuk menjaganya, ya. Jangan sampai direbut oleh negara lain. Dan alhamdulillah tari reok Ponorogo itu tidak jadi direbut dan masih merupakan kekayaan dari Indonesia. Reok Ponorogo itu tarian dari mana sih, ya? Salah satu tarian dari provinsi mana? Reok Ponorogo itu. Dari Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Ciri-cirinya seperti apa ya? Ciri-cirinya seperti apa? Reok Ponorogo itu, ada yang tahu nggak? Kalian pasti pernah tahu. Memakai apa? Memakai topeng yang besar. Kalian tahu nggak? Pakai topeng yang besar. Yang besar itu ya. Pakai topeng yang besar. Itu merupakan salah satu ciri dari reok, ya, tarian reok. Nah, itu jangan sampai tarian reok itu direbut lagi oleh negara lain. Caranya bagaimana? Kalian harus melestarikannya. Kalian harus mencintai tarian-tarian daerah. Ya. Kemudian membuat pertunjukan tari. Di sini ada yang pernah nari, ada yang nari daerah, atau pernah ikut les tarian daerah. Ada yang pernah nari daerah? Ya, kalian belajar untuk membuat pertunjukan tari. Itu juga merupakan salah satu melestarikan tarian daerah. Kalian bisa lihat video di YouTube, misalkan tari remo. Nah, tari remo, kalian lihat gerakan tarinya, kemudian kalian praktikkan. Nah, itu merupakan salah satu upaya kalian untuk melestarikan tarian daerah. Karena apa? Karena setelah kalian belajar, pasti kalian mengetahui gerak-geraknya, kalian mengetahui asal-usul dari tariannya, kalian bahkan bisa memvideo diri kalian menari, kemudian kalian share. Nah, itu salah satu bentuk untuk menjaga tarian daerah. Oh, ini loh tari remo, tarian asli Indonesia, ya. Kemudian menampilkan karya yang berhubungan dengan seni tari, ya, seperti tadi, ya. Setelah kalian belajar, kalian video, kemudian kalian sebar di status WA atau di grup-grup. Nah, itu merupakan salah satu upaya melestarikan tarian daerah.
Ya, alhamdulillah. Materinya sudah berakhir. Nah, mengenai keanekaragaman yang ada di Indonesia, barangkali teman-teman, nah adik-adik ada yang mau ditanyakan. Kak, saya mau belajar tentang tarian yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa cari Saya di pun mau. internet banyak informasi-informasi. Pertama kalian cari informasinya dulu ya. Karena apa? Sebelum kalian menyukai atau mencintai tarian daerah, kalian harus tahu dulu tarian daerahnya seperti apa. Setelah itu kalian bisa menjaganya dan melestarikannya. Ya. Oh iya Kak, habis ini selesai sebenarnya jam 11. Ya, habis ini selesai. Kenapa guru? Aperta ya? Aperta. Kakak, bosen Kak, Zoom terus. Lu teman-temanmu lo malah minta Zoom. Kak, kapan Zoom-nya Kak? Tapi gak suwi-suwi juga Kak. Oh, juga. Oh, Fadil puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Fadil puasa. Sekarang jam 5. Ini Zoom-nya nggak sering kok. Kan seminggu sekali kan nggak sering. Cuma 1 jam itu juga nggak lama juga ya. Kalau 2 jam itu baru lama. Kali 1 jam. Oke, ada yang ditanyakan adik-adik? Nama kan ada. Tuh. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang Kak Aswin coba tanya salah satu dari kalian terkait dengan materi ini. Siapa ya tanya kepada saya? Ya, tadi salah satu. Siapa ini ya? Tadi yang kalian perhatikan, tak tanya coba. Nah, Davin, Davin. Ayo Davin. Oh, Davin hilang. Davin. Bentuk. Nah, ya, ayo yang lainnya diam dulu. Yang ditanya Davin. Yang jawab Davin ya. Sebutkan bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa tadi bentuk-bentuk kebudayaannya? Ayo, apa tadi? Yang pertama ada apa? Ada macam keberagaman Davin, budayaan. Ayo apa saja? Davin. Budayaan. Pakaian adat tentunya. Terus apa lagi? Rumah adat. Pakaian adat, rumah adat. Iya, terus apa lagi? Mobil adat. Ayo, di pertama tadi sudah ditulis ya. Ayo. Yang pertama tadi sudah Kak Aswin tampilkan bentuk-bentuk. Senjata adat. Wih, kamu punya Davin. Apa itu Davin? Keris tak? Apa itu? Tembak. Parang. Ya, kakak ulangi lagi. Diperhatikan ya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk keanekaragaman budaya di Indonesia.
Nah, yang kita pelajari hari ini ada tarian adat, rumah adat, tarian adat, pakaian adat, rumah adat, ada lagu daerah, dan ada alat musik tradisional. Tadi disebutkan Davin ada senjata adatnya, itu juga termasuk. Nanti di pembelajaran selanjutnya akan dibahas ya. Karena ini pembelajaran PKN kita membahasnya cara atau upaya untuk mengenal keanekaragaman budaya dan melestarikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Oke, Kak Aswin tanya satu lagi nih. Apa ya? Kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan. Nadia Pak, Nadia. Apa ya? Zahid. Zahid kan laki-laki, Zahid. Nadia Pak, Nadia. Oke, Isya Azhara. Keisa Azaria, ya coba dijawab pertanyaan dari Kak Aswin. Bisa. Sebutkan cara untuk melestarikan pakaian adat. Sebutkan salah satu cara untuk melestarikan pakaian adat. Halo Keisha, ada Keisha? Keisha ada. Keisha, suaranya putus-putus Keisha. Bisa diulang lagi? Davin duduk, Davin. Ayo yang lain yang diam ya, yang lain ya. Menggunakan pakaian adat saat perayaan Kartini. Nah, ya, terima kasih Keisha jawabannya. Salah satu cara adalah kita tidak malu untuk menggunakan pakaian adat. Kita juga memperkenalkan pakaian adat kepada khalayak umum. Itu adalah salah satu cara untuk melestarikan pakaian adat. Ya, tidak hanya pakaian adat, tapi budaya-budaya lainnya juga perlu kita lestarikan. Baik, nah, alhamdulillah sudah pukul 10, 11 kurang 1 menit. 11 kurang 1 menit. Kakak mau minta foto bareng ya, foto bareng. Semuanya kamera dinyalakan semuanya kameranya. Kita foto bareng. Davin, yang satu. Ya. Ada yang belum menyalakan kamera ini? Siapa yang belum menyalakan kamera? Ayo, kameranya nyalakan. Kita foto bareng via Zoom. Nah, Kenapa kemudian ngono elek ini? Dari Kalimantan, Pak. tikus. Davin itu bawa apa Davin itu? Pindah apa Davin kamu? Pedang dari Kalimantan. Pedang dari Kalimantan. Kamu punya banyak senjata kayaknya Davin. Ya. Ya, tampak sekali. Senjata dolen Pak. Ya, ini sudah nyalakan semua ini. Ada yang beberapa yang belum nyalakan. Mungkin belum bisa. Nah, Mirasti sudah nyala ya. Oke. Tiara, ayo Tiara, Irfan. Irfan, Tiara.
Ini itu bawa pedang. Ayo, usulan. Cekak ngono pedang. Bulan. Upama Viko itu sulapan dah Viko itu. Ternyata Ngomong sulapan dah Viko. bulan pintar. Reza. Nggak boleh Irfan. foto kapan? Ah, Reza ya, Reza sudah aktif. Alhamdulillah. Tinggal Irfan Irfan. kalau sudah Ayo Irfan, Tiara, kameranya dinyalakan. Foto bareng. sama ya belum Ayo nih, Pak. Ayo foto Kak. Marta kurung foto. Ya mungkin tadi ini yang ya. doa siap anugerah lo ya Kak, anugerah Bekrot yang doa. Oh ya, nanti anugerah yang doa. Oke, siap ya? Iya, iya. Nah, siap. Foto. Di sini. Tuh. Dalam hitungan ketiga, nanti silakan bergaya atau berpose. Oke, siap ya? Misalnya Nah, siap semuanya. 1, 2, 3. Lagi. Karena aku sakit. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi. Dia naik iklan lewat. Dapin. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, terima kasih adik-adik ya. Nah, nanti fotonya kakak share ke grup ya. Oh, jangan lupa anugerah saja. Nanti di grup dipimpin doa atau dipimpin doa di sini. Ya, dipimpin doa di sini aja ya. Ada sini. Anugerah ya. Ya, sekalian ya. Ya. Sini. Oke, baik teman-teman. Adik-adik silakan di-mute semuanya. Nah, di-mute semuanya biar suaranya anugerah kedengaran. Ya, silakan anugerah. Enggak kedengaran anugerah. Mikmu mati anugerah. Halo. Nah, ya. anugerah nggak dengar. Ya, ayo. Langsung doa. Iya, langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba sekali lagi. Ayo terakhir. Teman-teman harap diam ya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warnal batila warzuqna tinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Anugerah Miro telah membantu kakak untuk memimpin doa. Oke. Jadi kalian bisa meninggalkan ruangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa dek iki cerita? Mati.